Saat itulah Yesus menuntaskan pekerjaan Bapa. Pada saat yang sama, nyatalah sebesar apa kasih Allah kepada dunia. Menyaksikan dan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus adalah panggilan pokok Yohanes Pembaptis. Dan tentunya juga tugas perutusan utama bagi para murid Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 15 Januari. Hari Minggu pekan biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus Putra-Mu, kami memperoleh anugerah keselamatan. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepada Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 29 sampai 34. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini menampilkan sosok Yesus. Yesaya melukiskan Yesus sebagai hamba Yahweh, Sang Pembebas dan Pemulih, terang bagi bangsa-bangsa, pembawa keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Paulus memberi gelar Dia adalah Kristus yang diurapi dan Tuhan yang dimuliakan. Sedangkan Yohanes memperkenalkan Yesus melalui mulut Yohanes Pembaptis dengan sebutan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia inilah Anak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Berhadapan dengan Yesus itu, Yohanes Pembaptis menegaskan, "Ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil." Yesuslah tokoh yang utama. Dialah pusat, bukan Yohanes Pembaptis, yang melihat Yesus itu dan memberikan kesaksian tentang Dia. Yesus adalah anak Allah yang mewahyukan Bapa. Pembaptis memang tidak berdiri di kayu salib saat Yesus wafat. Menurut penginjil Yohanes, kemuliaan Allah tampak dalam diri Yesus secara istimewa dan paling jelas pada saat wafatnya di kayu salib. Saat itulah Yesus menuntaskan pekerjaan Bapa. Pada saat yang sama, nyatalah sebesar apa kasih Allah kepada dunia. Menyaksikan dan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus adalah panggilan pokok Yohanes Pembaptis, dan tentunya juga tugas perutusan utama bagi para murid Yesus. Apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan, apa yang kualami itu tidak penting. Justru dalam apa yang kukatakan dan kukerjakan itulah Yesus sendiri menjadi semakin hadir dan menjalani hidup di dunia ini. Untuk itu ada berbagai sarana melalui katekese, homili atau khotbah, artikel, daring atau luring, film animasi dan lain sebagainya. Melalui beragam media itu sosok Yesus ditampilkan sedemikian sehingga semakin mempesona, semakin menawan dan menarik banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Oleh iman percaya itu kita memperoleh hidup dalam namanya. Semakin mengetahui siapa Yesus, semakin memahami misinya, kian menghayati relasi iman dan cinta kepadanya, semakin mampu berani, bangga, serta berkobar-kobar sebagai murid-murid Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah panggilan kita sebagai murid-muridnya untuk memberi kesaksian di tengah-tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Ya Tuhan, semoga kami memaksimalkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia dalam hidup kami. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.